Nama saya Sophie, dan saya selalu percaya bahwa hidup saya tenang, mungkin terlalu tenang. Saya sudah menikah selama 15 tahun dengan Philip, seorang pria yang luar biasa. Segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik, tapi dalam hati saya merasa seperti penonton dalam kehidupan saya sendiri. Kehidupan sehari-hari kami telah menjadi rutinitas yang bisa diprediksi. Setiap saat, Philip menghabiskan waktu lama di tempat kerja. Dan ketika kami di rumah, percakapan kami seringkali berputar di sekitar pekerjaan rumah atau tagihan. Sebuah kekosongan muncul di antara kami, tetapi saya tidak pernah mempertimbangkan untuk mengisinya dengan cara lain, sampai ada pertemuan itu. Paul, tetangga saya, seorang pria berusia 70 tahun yang sudah lama sendirian setelah istrinya meninggal. Dia bukan orang yang luar biasa atau eksentrik, hanya seorang pria biasa dengan senyum hangat dan pandangan yang penuh kebijaksanaan. Sampai hari itu, saya tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Tetapi suatu sore, ketika saya baru saja pulang berbelanja, saya melihatnya di kebunnya kesulitan mengangkat sebuah kantong pupuk. Tanpa berpikir panjang, saya bergegas untuk membantunya. "Anda tidak perlu," katanya sambil tersenyum. "Tapi terima kasih, saya menerima bantuan." Dan begitulah percakapan pertama kami yang sebenarnya dimulai. Itu sederhana, tanpa pretensi, dan meskipun begitu, sesuatu yang tak terduga lahir hari itu. Paul membuat saya tertawa, tawa yang tulus, seolah-olah saya belum pernah benar-benar bisa bersantai selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, saya mulai mencari alasan untuk lewat di depan rumahnya setiap kali saya bertemu dengannya. Jantung saya berdebar sedikit lebih cepat. Senyum, pandangan, gerakan kecil yang tampaknya biasa saja, tapi membangkitkan emosi yang sudah lama terlupakan. Dan tentu saja, dia tidak muda lagi, tapi dia memiliki pesona, kebijaksanaan yang tenang yang menarik saya begitu kuat. Suatu hari, dia mengundang saya untuk minum kopi di rumahnya. Saya ragu. Saya tahu hubungan kami semakin intens, tetapi saya tidak bisa mengatakan tidak. Kami menghabiskan berjam-jam berbicara tentang segala hal, seolah-olah untuk pertama kalinya sejak lama, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan saya. Setiap pandangan, setiap kata, saya merasakan kedekatan yang semakin besar. Paul bukan hanya pelarian, dia menjadi sebuah kebutuhan. Dan begitu, kami mulai bertemu lagi dan lagi. Momen-momen itu, percakapan-percakapan itu yang terasa begitu otentik, mengubah sesuatu dalam diri saya. Setiap gerakan Paul, setiap kata, rasanya seperti sinar cahaya dalam rutinitas yang suram. Rasanya seperti tiba-tiba saya terbangun dari tidur panjang, dan tentu saja rasa bersalah ada di sana, tersembunyi dalam bayang-bayang, tetapi itu tidak bisa menjangkau saya. Keinginan, ketertarikan, semuanya terasa jauh lebih kuat. Kemudian datanglah saat itu, saat yang tergantung, diam yang berat di antara kami, pandangan yang mengatakan segalanya. Dan di sana, dalam keheningan yang hampir tidak nyata, Paul meletakkan tangannya di atas tangan saya. "Sophie," bisiknya, "aku terus memikirkanmu." Semua di dalam diri saya membeku, dan jantung saya berdebar kencang. Saya terdiam, tapi tidak takut. Saya tahu ini akan mengubah segalanya, dan melawan segala harapan saya tidak takut. Tanpa sepatah kata pun, bibir kami bertemu. Ciuman itu menggetarkan saya, membuat saya merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya saya mengkhianati Philip. Tetapi pada saat itu saya tidak merasakan rasa bersalah, hanya ledakan sensasi, sebuah pengingat brutal tentang segala yang telah saya kehilangan sepanjang perjalanan ini. Setelah sore itu dengan Paul, saya pulang dengan perasaan berat di hati. Philip masih bekerja, seperti biasa. Rumah itu tenang, hampir kosong. Saya duduk sendirian, tenggelam dalam pikiran saya. Saya baru saja melewati sebuah garis, batas yang tidak pernah saya kira akan saya lewati, tapi anehnya, saya tidak menyesal. Hari-hari berikutnya ditandai oleh dualitas yang mengguncang. Di satu sisi, saya melanjutkan hidup sebagai wanita yang sudah menikah, memainkan peran sebagai istri yang setia. Di sisi lain, saya menjalani momen-momen yang dicuri dengan Paul, saat-saat di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri, tanpa topeng, tanpa pretensi. Philip tampaknya buta terhadap apa yang terjadi. Dia pulang larut malam, tenggelam dalam pekerjaannya, dan percakapan kami tetap dangkal. Dan saya mulai menjauh perlahan, tapi bagaimana bisa berhenti? Setiap kali bertemu Paul, keinginan saya semakin besar.
Dan meskipun saya sadar akan apa yang saya lakukan, saya tidak bisa berhenti. Suatu malam, ketika Philip masih di kantor, saya pergi menemui Paul. Saya butuh melihatnya, merasa dicintai, diinginkan. Ketika dia membuka pintu, dia menyambut saya dengan senyum yang selalu membuat saya leleh. Tanpa sepatah kata pun, kami berada dalam pelukannya. Kali ini semuanya lebih intens, lebih mendesak. Setiap ciuman terasa seperti pemberontakan terhadap waktu yang terus berlalu. Saya tahu hubungan kami tidak bisa bertahan, tetapi itu hanya memberi bahan bakar pada gairah kami, kegilaan kami. Kami berhubungan seks dengan intensitas yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, seperti terakhir kalinya, seolah-olah itu adalah terakhir kalinya. Ketika saya pulang, saya merasa hancur, tetapi juga lebih hidup daripada sebelumnya. Campuran kepuasan dan rasa bersalah meresap dalam diri saya. Saya tahu saya sedang mempertaruhkan segalanya, dan itu tidak bisa ditanggung, tetapi sangat sulit untuk dihentikan. Minggu-minggu berlalu dan saya terus bermain-main antara dua dunia, dua identitas. Beban rahasia itu semakin tak tertahankan, dan saya tahu suatu saat itu akan meledak. Paul, di sisi lain, semakin khawatir. Sophie, hati-hati. Jika seseorang menemukan apa yang terjadi, sering dia mengatakan. Kata-katanya penuh kebijaksanaan, tetapi saya belum siap untuk mendengarkannya. Setiap kali saya melihatnya, saya hanya memikirkan satu hal. Dia mewakili segala yang hilang dalam hidup saya, segala yang tidak saya temui lagi dengan Philip. Suatu hari, ketika kami berbaring di tempat tidurnya, Paul memegang tangan saya. Dia tenang, lebih serius dari biasanya. Sophie, saya rasa sudah saatnya kita berhenti. Apa yang kita miliki itu indah, tapi ini tidak bisa bertahan. Saya tidak ingin menyakitimu. Kata-katanya menghantam saya seperti petir. Saya tahu dia benar, tetapi gagasan untuk kehilangannya terasa tidak tertahankan. Saya pergi tanpa sepatah kata pun. Itu adalah pertama kalinya saya meninggalkan Paul tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa mencuri ciuman terakhir. Rasa bersalah menghantui saya. Setibanya di rumah, Philip sudah di sana, menunggu saya. Dia tidak curiga tentang apa-apa, tetapi saya tahu segalanya telah berubah. Suatu hari saya harus berbicara dengannya. Saya tahu saat itu akan datang, dan saya siap menghadapi konsekuensinya.